Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa lagi di kegiatan ngobras Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kami kembali hadir dengan membawakan tema yang cukup menarik bagi para sahabat. Nah, di sini Bawaslu Jawa Tengah sudah menciptakan karya baru lagi ya, yaitu berupa buku dengan judul Blak-Blakan Cerita Pengalaman Membangun Keterbukaan Bawaslu Jawa Tengah. Nah, di sini sudah hadir para narasumber kita. Ada Bapak Rofi Udin selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sekaligus leading sektor dari penyusunan buku ini. Kemudian juga ada Bapak Triyono Maknoro selaku akademisi dari FISIP Undip. Nah, beliau ini adalah salah satu orang juga yang berperan dalam pembangunan buku ini, karena di awal ketika kita membangun atau menyusun outline untuk outline buku ini, beliau adalah salah satu narasumber yang kita undang untuk ikut memberikan sumbangsih dan juga saran bagaimana outline yang baik untuk buku ini. Nah, sekarang langsung saja kita ke Pak Rofi Udin terlebih dahulu. Oke, selamat pagi Pak Rofi Udin. Pagi Mas. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak untuk waktu yang sudah yang sudah diberikan kepada kami sehingga kami bisa untuk melakukan talk show. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya Pak, bahwa buku Blak-Blakan ini sudah tercipta. Nah, di sini lumayan tebal juga. Boleh diceritakan Bapak, mungkin motif atau latar belakang kenapa buku ini dibuat? Iya, terima kasih Mas Arsan. Yang saya hormati Mas TL yang juga hadir dan kawan-kawan semua. Jadi ada latar belakang kenapa kami menerbitkan buku ini bersama dengan kawan-kawan semua. Pada prinsipnya Bawaslu itu kan selalu berikhtiar untuk membangun keterbukaan informasi. Karena seperti kata Ben Anderson ya, bahwa informasi itu adalah oksigen bagi udara yang akan selalu dinikmati oleh manusia, dan berdasarkan dari informasi itu manusia akan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pada informasi yang ia terima. Kalau kemudian informasinya keliru, berarti nanti tindakannya bisa jadi akan keliru gitu. Nah, di tengah situasi hari ini ada era hoax, ada era post-truth dan lain sebagainya, Bawaslu mencoba untuk mengimbangi dengan menyebarkan informasi-informasi positif, informasi-informasi baik, informasi-informasi sesuai dengan data dan fakta kepada publik, agar publik menerima informasi yang benar, sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh publik itu ya berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Nah, dalam konteks itu Bawaslu membangun keterbukaan informasi. Nah, kebetulan di era Bawaslu yang pertama permanen ini sejak 2018 dan 2019, Bawaslu Jawa Tengah bersama 35 kabupaten kota itu membentuk struktur sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi, adalah pendirian PPID. Nah, di dalam PPID tentu perangkatnya banyak, ada website, ada berbagai kanal dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks teman-teman kabupaten kota, Bawaslu Provinsi membangun keterbukaan informasi sejak 2018 hingga hari ini itu ditulis dalam sebuah buku agar apa? Generasi mendatang, anak cucu kita, catatan-catatan kelelahan, catatan-catatan yang berkeringat, pikiran, mencurahkan hati dan lain sebagainya itu bisa tetap terdokumentasikan. Nah, salah satu dokumentasi sejak zaman dulu sampai hari ini
salah satunya itu adalah melalui karya buku. Jadi ini berdasarkan pada pengalaman faktual yang dilakukan oleh teman-teman semua. Tapi yang namanya pengalaman selama hampir 3-4 tahun pasti sangat banyak sekali. Nah, dan kita juga mempertimbangkan keterbatasan halaman. Sehingga tidak semua pengalaman itu dimunculkan di sini, tapi kami memilahnya hal-hal yang kemudian menarik, hal-hal yang kemudian penting, hal-hal yang kira-kira publik itu bisa mendapatkan pembelajaran, gitu ya. Karena kalau kemudian seluruh pengalaman itu dimunculkan di sini dari 35 kabupaten kota, pasti bukunya nanti sangat tebal, seperti Al-Quran nanti, tebal sekali nanti. Nah, orang kalau baca biasanya itu suka yang padat, ringkas, to the point, hal-hal yang menarik saja begitu. Maka kalau kemudian dibaca di sini, ada banyak pengalaman dari teman-teman yang sudah dituliskan, Mas Arsan. Ada yang websitenya itu sempat error, gitu kan. Ada hacker yang masuk, pengalaman mengatasinya bagaimana, dan itu kemudian ada juga yang staff itu sama sekali pemahamannya nol ya. Itu membangun itu bagaimana, ada juga yang kemudian staf bersama komisioner ya ngelembur PPID di kantor, sepeda motornya itu digondol maling ya. Ada juga ya. Nah, hal-hal seperti ini itu dimunculkan di sini, termasuk juga bagaimana membangun, merawat website dan lain sebagainya. Itu semua dituliskan di sini berdasarkan pada data dan juga pengalaman yang ada. Nah, dalam proses tentu penuh dengan lika-liku di dalam pembuatan buku ini, gitu ya. Termasuk misalnya kita di provinsi juga sempat berdiskusi ya, misalnya soal cover, ya. Cover ini sebenarnya kan menunjukkan keterbukaan, gitu ya. Awalnya kita juga covernya awalnya ini orang pakai dasi dan tubuhnya itu kekar, gitu. Seperti orang laki-laki. Nah, ini kalau Mbak Ani tahu nanti pasti marah nih kok laki-laki gitu kan. Nah, akhirnya kemudian dibuat sedemikian rupa, dasinya dihilangkan, yang tadi tubuh-tubuh kekar itu dibikin sedemikian rupa yang nggak jelas ini laki-laki, jadinya nggak jelas laki-laki atau perempuan. Tadinya laki-laki banget gitu. Tapi kan kita harus memiliki perspektif gender kan begitu. Maka dari sisi itu kita di provinsi juga berdebat kaitannya dengan sekedar cover ini bagaimana ya. Termasuk juga judul ya. Judul itu kita juga ngelis secara bersama-sama teman-teman PPID. Ya, teman-teman ini saya kira yang penuh dengan keringat untuk juga melahirkan karya ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua di sini begitu. Itu kira-kira Mas Arsan kaitannya dengan latar belakangnya. Ya, terima kasih Pak Rofi. Tadi juga disebutkan ya Pak, bahwa kabupaten kota itu ikut menulis juga. Berarti untuk para penulis di sini tidak hanya dari provinsi saja? Ya, tidak hanya dari provinsi. Memang buku ini judulnya kan Bawaslu Jawa Tengah, tidak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Maknanya adalah Bawaslu yang ada di Jawa Tengah. Maka tidak hanya sekedar PPID provinsi, tapi juga PPID 35 kabupaten kota. Ya, dan dalam kelahiran ini kita dulu menyusun outline, yang outline sebelum kita sosialisasikan ke kabupaten kota, kayaknya Januari itu udah kita susun outline, Januari tahun 2022 ya, artinya hampir setahun gitu ya. Februari kita diskusikan dengan Mas TL, kemudian sempat mandek lama kayaknya, lama. Kemudian baru kita rakorkan bersama dengan teman-teman hukum Humas Datin saat itu. Kemudian teman-teman kita juga beri waktu. Rakornya di mana ya saat itu ya? Sampai soal rakornya kapal kayak. Ya, di Pekalongan ada tugas dari teman-teman kabupaten kota, pada saat yang sama juga provinsi nulis juga. Tapi memang dari sisi porsi provinsi itu agak banyak dari berbagai segi ya.
Ada dari segi anggaran, ada segi dari SDM, ada dari segi pembelajaran, evaluasi, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi kabupaten kota diambil angle dari hal-hal yang menarik, penting di masing-masing kabupaten kota. Tapi karena kalau kemudian dimuat semua, itu nanti akan semakin tebal gitu. Itu kira-kira Mas Arsan. Jadi dari provinsi juga dari kabupaten kota. Oke, terima kasih Pak Rofi. Oh iya, sahabat Bawaslu, mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa sekarang ini untuk talkshow kita berlokasi di Solo. Selain juga ada 2 narasumber hebat ini, kita juga sudah mengundang para penulis buku di sini, sejumlah 32 kabupaten kota. Mungkin untuk kameramen bisa digeser terlebih dahulu biar dari kabupaten kota menyapa sahabat Bawaslu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Rofi, buku ini kan sudah dibuat ya Pak Rofi ya? Iya. Nah, kira-kira harapan atau manfaat apa yang Pak Rofi inginkan ketika buku ini nanti tersebar di publik atau di masyarakat seperti itu? Iya, agar publik itu juga tahu jeroannya Bawaslu. Dalam artian hal-hal yang memang bisa dibuka ya dituliskan di buku ini. Orang kan taunya ya website Bawaslu PPID-nya seperti ini gitu kan. Tapi proses pendirian dan pembuatannya kan nggak tahu. Orang taunya ya Bawaslu memohon informasi akan dilayani. Tapi kan orang nggak tahu sebenarnya staf di Bawaslu provinsi itu berapa sih gitu. Nah, ketika orang itu bisa mengetahui jeruan prosesnya tidak hanya hasil, itu harapannya adalah bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini tentu harapannya adalah membuat orang bisa menerima literasi politik ataupun literasi demokrasi, literasi yang itu ujungnya adalah bagaimana publik itu bisa meningkatkan kapasitas. Ya. Di luar itu tambahannya adalah tentu dari proses ini penuh dengan lika-liku. Gitu kan? Saya membayangkan kalau misalnya suatu saat nanti ada badan publik yang ingin misalnya lahir badan publik baru misalnya, ingin membuat keterbukaan informasi, dia bisa membaca ini agar apa? Dia bisa mendapatkan langkah-langkah strateginya, hambatannya dan lain sebagainya gitu. Harapannya bisa memudahkan seseorang yang mengelola keterbukaan informasi di dalam kerangka membangun keterbukaan informasi, termasuk juga misalnya badan publik yang lama tapi dia belum ada keterbukaan informasi, baca buku ini dia langsung terbuka, Mas. Hikmahnya itu luar biasa buku ini. Jadi ini terakhir bisa menjadi celengan ganjaran bagi penulisnya untuk kita nanti bersama-sama masuk surga. Amin, Allahumma amin. Tapi jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Loh, ini kan 100 tahun mendatang bisa di barang berharga. Mas Arsan di sini gitu kan. Siapa ini? Langsung nyari profilnya. Inspiratif sekali nih Mas Arsan. Misalnya gitu. Saya nggak ada di situ, Pak. Kira-kira begitu Mas Arsan. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang untuk tujuan utama, kalau saya menangkap ya Pak Rofi, bahwa memang pembuatan buku ini sebenarnya aset ya Pak untuk masa depan seperti itu. Karena memang seperti ini akan jadi salah satu barang bersejarah. Mungkin 5-10 tahun atau mungkin bahkan 100 tahun lagi seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita menginjak ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Triyono Lukmantoro, atau lebih ini apa ya, akrab disapa Mas TL. Saya izin memanggil Mas TL juga nggih? Mas TL. Jadi gini Mas TL. Kira-kira tanggapan dari buku yang sudah kita buat dan kita cetak ini seperti apa Pak? Sudah dibacakah? Iya, jadi saya dikirim. Baik, sebelum saya menyambut
Selamat pagi untuk teman-teman semua Bawaslu dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah berkontribusi untuk buku ini dan saya sudah membacanya. Saya memang diajak untuk mendesain atau merancang dan saya memberikan gagasan-gagasan yang saya kira abstrak dan sebagainya. Dan ini diterjemahkan dalam hal yang sangat operasional. Arti operasional apa sih? Yang betul-betul dialami oleh rekan-rekan semua di lapangan gitu loh. Ngomong soal informasi publik, good governance, mungkin sambil digeser Mas, nggak apa-apa Mas, minta tolong. Nah itu kan jelimet ya, misalnya kayak gini undang-undang kayak gitu tuh, ya harus diikuti, harus diakui bahwa itu adalah pedoman kita bersama. Saya saat itu diundang oleh Mas Rofiuddin itu untuk berdiskusi tanggal 9 Juni. Ya. Ini kurang dari setengah tahun sudah selesai loh. Dan bagi saya ini luar biasa. Ya. Kurang dari setengah tahun dari saat itu kita artinya teman-teman Bawaslu di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Mas Rofiuddin mungkin belum tahu apa sebenarnya, dan saya sendiri juga karena cara berpikirnya abstrak, ya yang penting dasar-dasar tentang informasi kayak gitu kan kalau dibaca kan capek teman-teman semua ya. Apa tuh artinya kayak gitu tuh? Nah ini memang kajian-kajian yang terlalu akademis memang menjadi hal yang penting untuk dioperasionalkan. Jadi bukan berarti ini nggak penting, ini penting juga, nanti bisa di-share, bisa dibaca juga oleh teman-teman semua dari berbagai Bawaslu kabupaten kota di Jawa Tengah ini. Berikutnya, nah ini Mas, saya kira ini adalah tata kelola ya, ada transparansi, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, good governance lah. Saya kira semua ini sudah mencakup dalam buku ini, sudah semua sudah apa ya, sudah terinklusi, sudah termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang tanggung jawab, teman-teman kan sudah melaporkan ini dalam bentuk tulisan 4 halaman, 5 halaman ya di buku ini. Kemudian pertanggungjawab, akuntabilitas, kemandirian, transparansi dan sebagainya. Transparansi anggaran juga ada di sini, bukan? Di halaman awal-awal itu. Berapa jumlahnya, untuk apa saja dan sebagainya. Jadi saya kira buku ini adalah satu bentuk pertanggungjawaban Bawaslu se-Jawa Tengah, kan seperti itu. Bahwa ada 3 daerah ya, kabupaten kota yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin belum paham atau bagaimana, itu secara dominan kan sudah terwakili di sini. Dan kalau saya lihat bahwa ini bisa menjadi arsip. Arsip untuk apa sih? Setiap 5 tahun sekali kita pasti menyelenggarakan pemilu dan semua masyarakat diharapkan terlibat. Termasuk peran dari Bawaslu ya. Peran dari Bawaslu kan untuk mengawasi misalnya potensi-potensi atau ada kecurangan-kecurangan atau tidak dan sebagainya. Nah, cerita-cerita yang ada di sini kan cerita-cerita dari bawah. Cerita dari bawah itu artinya apa? Cerita-cerita yang memang dialami secara langsung, secara real, secara alamiah oleh teman-teman, kesulitan-kesulitannya dan sebagainya. Dan semua itu pasti di setiap kota atau kabupaten punya keunikannya sendiri-sendiri, ya. Dan itu menurut saya keragaman yang luar biasa dalam membentuk pengetahuan kita. Nah, saya latar belakangnya dari ilmu sosial, ilmu politik, Departemen Ilmu Komunikasi. Saya sangat bersyukur dengan terbitnya buku ini karena saya jadi tahu bagaimana pengelolaan informasi yang namanya PPID itu kan ada kan di setiap lembaga publik dan pertanggungjawabannya seperti apa. Salah satu pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk buku ini, saya kira. Ada laporan, ada keluhan, mungkin juga ada guyonan, ada yang lucu, ada yang tragis dan sebagainya. Ada yang menggunakan bahasa formal, ada yang menggunakan bahasa informal. Nah, potensi-potensi lokal inilah yang saya kira bisa dipelajari bersama dan kemudian bisa digunakan
untuk diolah kembali tentu saja dalam bentuk kebijakan baru yang lebih menunjukkan salah satu unsur dari good governance itu kan pengelolaan pemerintahan yang baik ya, untuk apa? Transparansi misalnya, seperti itu. Dan ini kalau dibaca oleh mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, ini menjadi satu referensi, satu rujukan. Satu rujukan misalnya biasanya mereka website ya yang diakses itu untuk dikaji dan sebagainya. Kalau di sini kan lebih lengkap. Misalnya mau menyoroti Semarang Raya atau Solo Raya, seperti apa kondisi pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Kan bisa diwawancarai, bisa mengambil berbagai sudut pandang dari buku ini. Ya, saya kira buku ini tidak sekadar kemudian sudah selesai, disimpan, tidak, tapi arsip dan arsip itulah yang kemudian menjadi informasi. Informasi itu kan artinya kan pengetahuan, bentuk dari pengetahuan. Dan dari sini kita bisa lihat, saya tidak tahu di provinsi lain di Indonesia, Bawaslu itu apakah membuat seperti ini, tapi saya tahu betul bahwa Mas Rofi ini kan backgroundnya adalah jurnalis, dan jurnalis dari media yang terkemuka, media yang prominent gitu, ya, Tempo namanya. Dan saya tahu Mas Rofi Udin ini jiwa kewartawanannya sangat tinggi, ingin menginvestigasi dan sebagainya. Dan saya bersyukur membimbing Mas Rofi untuk tesis beliau dan sudah diterbitkan loh. Tesisnya sudah diterbitkan dan yang diterbitkan bukan main-main, Dewan Pers, Mbak. Dewan Pers. Dan itu kan lembaga yang sangat terhormat sekarang ini. Tapi sayang nggak bisa diakses, jangan-jangan sekarang bukunya ya. Bukunya habis. Nah, ini teman-teman bisa baca bagaimana memadukan seperti di buku ini juga saya kira antara pengalaman empiris, pengalaman langsung, pengalaman praktis dengan kemudian kajian teoritis. Nah, bisa ditemukan di bukunya Mas Rofi Udin itu. Nah, judulnya mengerikan. Mengerikan. Bukan mengerikan Pak judulnya, tapi judulnya itu bikin judulnya gini, wartawan dikepung amplop. Kalau kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga ini kan kajian informasi juga sebenarnya. Bagaimana arus informasi itu bisa direkayasa bahkan dari hulunya, mungkin dari hulunya, dari wartawan yang ada di lapangan, yang berinteraksi dengan pejabat, dan itu kan ada istilah teknisnya kalau dalam bahasa Indonesia, ada news beats-nya. News beat itu misalnya ada wartawan yang nyanggung di provinsi, yang nyanggung di balai kota, yang nyanggung di kabupaten, DPRD, dan sebagainya. Dan kita tahu mana kira-kira tempat-tempat yang cukup basah, cukup basah dan cukup kering. Undip itu kan cukup kering ya, karena memang yang dijual apa tuh Undip itu? Yang dijual yang nggak ada kecuali ya kayak gitulah. Nanti bisa dibaca, dan Mas Rofi saya kira ini juga menjadi salah satu hal yang menggembirakan bagi saya karena jarang ya jurnalis yang bisa menghasilkan karya yang bermutu secara akademis gitu loh. Bukan berarti saya memisah-misahkan ini praktisi ini akademisi, bukan. Tapi maksud saya adalah kesulitannya adalah bagaimana memadukan pengalaman empiris, pengalaman nyata sehari-hari di lapangan ya, untuk kemudian diabstraksikan ke dalam bahasa akademis. Nah, di sini yang kita temukan adalah percobaan untuk perpaduan itu. Ya, artinya apa? Cerita-cerita kecil, dan itu menjadi kajian yang kontemporer sekarang, small stories ya, cerita-cerita kecil yang real ini yang harus dipahami sehingga orang mengerti kesulitan-kesulitan pengawasan, kelucuan-kelucuannya juga, keluguan-keluguannya juga, dan seterusnya. Dan ini saya kira luar biasa dan tidak mudah memang untuk menulis, apalagi menulis yang bisa dimengerti oleh orang lain. Dan ini adalah upaya besar. Dulu juga Mas Rofi juga pernah melakukan workshop ya
menulis press release di Semarang, dan itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat teman-teman semua berpartisipasi. Dan saya kira kita bersyukur, saya juga sangat senang, sangat bersyukur bahwa buku ini akhirnya jadi, dan saya kaget, kok cepat ya, kok cepat sekali. Dulu bulan Juni masih belum punya gambaran, ya paling sistematika saat itu ya, sistematika secara kasar, oh kira-kira kayak gini isinya. Dan sekarang sudah berwujud kurang dari setengah tahun, kurang dari 1 semester. 1 semester untuk kuliah kan itu lama Mbak, Mas. Dari KS sampai KHS itu kan tentang waktunya lama. Ini nggak sampai segitu loh, dan sudah jadi buku ini. Dengan berkat teman-teman semua tentu saja, dan sekali lagi applause untuk teman-teman semua. Saya kira ini bukan puja-puji, tapi adalah saya harus menyampaikan testimoni tentang itu. Saya kira itu Mas. Terima kasih Mas TR. Nah, setelah tanggapan ya Pak ya, sudah bisa disimpulkan memang buku ini kan salah satu karya yang luar biasa ya Pak ya. Cuma kita tetap butuh nih Mas TL, adakah kritik atau saran untuk pembuatan buku selanjutnya? Karena kalau melihat karakteristiknya Pak Rofi, ini pasti besok tahun depannya lagi akan ada pembuatan buku lagi. Itu pasti. Ya memang Mas Rofi ini kan harus publikasi kan. Karena memang dulu kan targetnya 1 hari sekian berita gitu kan. Kalau sekarang 1 tahun sekian buku. Nah, pertama saya kira saya tidak tahu, saya belum menemukan ISBN di buku ini. ISBN itu penting karena itu menjadi copyright, hak cipta. Ini bisa menjadi hak cipta, dapat duit enggak? Ya soal duit itu banyak sekali yang nulis, nanti duitnya dapat berapa? 1 juta dibagi-bagi gitu kan misalnya. Dan ini kan bukan buku komersial, bukan. Ini kan bukan buku komersial, tapi buku yang bersifat lebih arsip dokumentasi. Nah, saya kira yang kalau ke depan apa sih? Kita sudah masuk ke tahun politik, Pak. Dan ini kan sudah ada bakal calon presiden, terserah. Setiap orang penyelenggara pemilu pun termasuk teman-teman Bawaslu pasti punya preferensi politik. Termasuk saya tentu saja. Nah, bagaimana tantangannya gitu loh. Kemarin saya kira ada konsolidasi nasional dengan presiden. Jokowi, Pak Bawaslu, bagaimana Pak Jokowi menyampaikan, saya tidak tahu apakah ini basa-basi atau sungguh-sungguh ya. Dia juga ketar-ketir ketika dipanggil Bawaslu ya, atau Panwaslu, dan kemudian dia minta supaya aturan-aturan yang ada itu dijalankan secara penuh. Dan jangan bikin aturan yang abstrak, yang sumir, dan itu menimbulkan multitafsir. Betul juga loh. Karena aturan-aturan yang terlalu abstrak itu juga kemudian bisa direkayasa, dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan masing-masing orang atau masing-masing pihak, bukan? Dan itu saya kira penting. Nah, saya kira kemudian ini kan sudah akhir 2022. Tahun depan sudah semakin panas kondisi perpolitikan kita, ya. Mungkin bisa fokus misalnya Mas, kalau saya diminta tanggapan, misalnya pada penyelenggaraan pemilihan presiden misalnya di setiap kabupaten kota, teman-teman Bawaslu itu seperti apa lika-likunya menghadapi para pendukung, mungkin pengaduan juga. Mungkin tidak puas dengan kinerja KPU. Kayak kemarin kan sudah ada satu partai yang merasa dia layak lolos, kemudian merasa dicurangi. Wah, ini karena rezim masih takut dengan saya ini, gitu dan sebagainya. Teman-teman tahu sendirilah. Teman-teman kan saya kira sudah paham betul karakter dari partai politik, orang-orangnya dan sebagainya. Dan ya, itu menjadi hal yang menarik. Karena apa? Kalau kita mengawasi partai politik biasanya kan lebih abstrak, Mas, kelembagaan. Dan kita lebih mudah, kalau dalam jurnalistik itu ada istilah names make news, nama membuat berita, nama menciptakan berita. Apalagi nama-nama yang populer gitu loh. Ya.
nama-nama yang populer kemudian bertikai, bertarung, diadukan, dibela, dan sebagainya lah Mas, itu menarik. Ini kalau dibikin buku kayak gini lagi, ya, bisa saja, tapi fokusnya pada misalnya pemilihan presiden di wilayah masing-masing teman-teman. Ya. Dan saya kira itu luar biasa, kekayaan pengalamannya. Kalau ini kan masih dalam ruang lingkup pengelolaan keterbukaan informasi, bukan Mas? Nah besok itu teman-teman langsung bicara, walaupun sekarang belum ada calon presiden yang definitif ya, karena memang belum saatnya ya. Ini teman-teman bisa memulai atau dari awal-awal ini kan bisa sudah teridentifikasi. Ini partai ini mengarah pada siapa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Besok kalau sudah mulai formal pemilihan umum ya, namanya kan pemilihan umum itu sebenarnya Pilpres itu kan salah satu momentumnya. Kemudian ada juga pemilu DPR, DPRD 1, DPRD 2 dan sebagainya. Tapi yang paling menarik dari semua buku yang dibaca yang itu adalah kajian tentang pemilihan presiden. Nah, itu teman-teman. Dan itu sangat sayang, sangat eman-eman kalau dilewatkan. Gitu loh. Sangat sayang, sangat eman-eman kalau dilewatkan. Nah, yang lain adalah mungkin teknik penulisan mungkin bisa dibikin lebih mungkin lebih seragam, mungkin editing yang lebih ketat juga gitu ya. Bukan berarti harus menggunakan bahasa akademik, enggak Mas, Mbak, enggak sama sekali. Justru bahasa sehari-hari yang teman-teman pakai di sini bagus. Tapi kan ada yang sistematikanya formal, ada yang bertutur seperti orang dengan menggunakan bahasa sehari-hari gitu kan, dan sebagainya. Ada yang bercorak misalnya memberikan laporan kepada atasan, ada juga. Nggak salah gitu loh. Ya kan ada di sini semua kan cara-cara bertuturnya itu. Bisa nulis saja sudah bersyukur kan. Saya tahu kok. Misalnya mahasiswa saya diminta nulis kayak gitu, coba tulis 4-5 halaman. Ukuran A4 1,5 spasi. Besok saya tunggu ya. Belum tentu jadi loh Mas. Belum tentu jadi loh. Tentang apa? Tentang pengamatanmu mengenai pemilu presiden 2024. Mengamati saja. Dalam satu spot kampanye di misalnya Simpang 5 misalnya. Simpang 5 Semarang atau Simpang 7 Kudus dan sebagainya. Ini kan menarik sebenarnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, justru laporan-laporan ringkas ini mungkin sekitar 4 halaman ini ya. 4 halamanan, 5 halaman gitu. Itu kan menariknya gitu. Jadi kita jadi bisa baca lebih cepat, nggak berpanjang-panjang gitu ya. Poinnya langsung, oh ini toh. Ya. Seperti kalau kita baca berita di situs online misalnya. Apakah tempo.co, apakah kompas.id dan sebagainya. Oh poinnya ini tuh yang mau diceritakan. Nah hal-hal seperti ini saya kira kalau tadi jenengan bilang Mas Rofi ini kan, Pak Rofi ini kan sukanya mempublikasikan kegiatan. Ya itu kalau menurut saya rekomendasi saya seperti itu. Dan itu akan lebih menarik karena kita ngomong persona dan bukan lembaga. Karena kita tidak lagi ngomong aturan dan lembaganya, tapi sudah ngomong secara real, ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti itu Mas. Jadi kalau saya tangkap, untuk saran dari buku sendiri ya Pak ya, itu adalah mengenai belum adanya ISBN, kemudian saran ke depannya adalah mengenai pembuatan buku lebih ke pengalaman ya Pak ya, jadi dari para pengawas pemilu ini untuk menjaga atau mengawal pelaksanaan pemilu. Deal Pak Rofi? Kalau deal nanti saya buatkan di Renja 2024. Saya sih siap, beliau-beliaunya siap nggak? Oke, lanjut lagi Mas TL. Tentang buku ini, setelah mungkin Mas TL baca,
Kira-kira optimis nggak Pak bahwa buku ini bisa menarik istilahnya minat baca dari para mungkin dari masyarakat umum? Kalau tadi kan dijelaskan kalau ini di buku mungkin di kalangan mahasiswa Undip atau mungkin di akademisi tentunya akan sangat menarik ya Pak ya, bisa dijadikan bahan referensi. Nah, tapi kemudian kalau ini diterjunkan ke masyarakat umum, kira-kira gimana Pak? Buku itu macam-macam Mas. Ada buku yang memang bentuknya adalah diorientasikan untuk dokumentasi, ada buku yang memang komersial, dan saya yakin buku ini bukan buku komersial. Jadi kalau minta tanggapan tentu saja ukurannya komersial ya nggak ketemu Mas. Tapi kalau buku ini dijadikan arsip sebagai kekayaan atau khasanah ilmu pengetahuan, luar biasa. Jadi kita tidak bisa misalnya membandingkan film misalnya. Lebih bagus mana film horor dengan film action. Orang punya preferensi nonton film sendiri-sendiri. Ada yang suka film drama, apalagi dramanya suka macam-macam. Ada drama Korea, ada drama Bollywood, ada drama Hollywood dan sebagainya. Nah, kembali ke buku ini. Nah, ini kan dari sisi judul sudah berupaya untuk lebih familiar, friendly, lebih ramah, ya, lebih belak-belakan cerita pengalaman membangun keterbukaan Bawaslu Jawa Tengah. Kata-kata belak-belakan ini kan menunjukkan keterbukaan, transparansi, dan seterusnya yang jenis seperti itu. Nah, saya kira itu sudah menunjukkan bagaimana buku ini memang kalau mau merujuk pada performa, pada kinerja Bawaslu Jawa Tengah, tidak hanya Bawaslu provinsi ya, tapi Bawaslu keseluruhan di kabupaten atau kota, bisa baca buku ini. Tentu saja di setiap chapter atau bab buku ini tidak bisa mewakili sepenuhnya dan perlu digali lebih mendalam kalau mahasiswa ingin lebih tahu ya. Tapi maksud saya, ini kan bisa menjadi kunci pembuka, bisa menjadi halaman awal atau titik awal supaya kita lebih tahu tentang apa itu PPID misalnya. PPID itu kan ngomong soal penanggung jawab informasi, ya, siapa dan sebagainya. Nah, termasuk di kabupaten atau kota, seperti apa Bawaslu, kinerjanya seperti apa dan sebagainya, apa kesulitannya. Saya kira kalau ini kemudian dipasarkan di Gramedia ya enggak lah Mas itu menurut saya buku ini sebaiknya digratiskan, misalnya di perpustakaan publik, mungkin di Undip, mungkin di UNS, mungkin di perpustakaan di Bawaslu masing-masing kabupaten kota. Nah itu masuk akal. Saya kira kita tidak bisa membandingkan ojo dibanding-banding gitu ya antara satu buku dengan buku lain karena orientasinya memang beda Mas ya, saya kira seperti itu komentar saya. Terima kasih Pak Tel. Mungkin untuk lebih bervariatif ya Pak ya, kita mungkin bisa minta salah satu penulis dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk mungkin menyampaikan sedikit pengalaman atau mungkin menceritakan lagi apa sih yang ditulis di buku ini, bagaimana istilahnya lika-likunya, jadi nanti kita bisa saling tahu dan berbagi juga untuk sahabat Bawaslu. Gimana Pak Rofi? Setuju? Oh ya setuju. Mungkin untuk yang pertama bisa dari, oke, karena ada yang usul perempuan, dari Bu Umi dulu. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pimpinan dan Pak TL. Pak TL gitu ya. Mas TL ya. Kalau kata Mas TL itu, kalau Pak Rofi karena pejabat Pak Rofi gitu ya. Dan Mas Bro TL dan juga teman-teman 32 di Kabupaten Cilacap yang hari ini hadir. Yang saya banggakan, saya sayangi staf-staf ya, staf-staf dari provinsi maupun staf-staf dari kabupaten yang hari ini juga bisa hadir. Untuk pengalaman sebenarnya saya tidak berpengalaman Mas TL ya, saya nggak berpengalaman, cuman kebetulan kayak dituntut aja ya. Ini kejam ya Pak Rofi, kayak dituntut itu. Artinya
ini sebuah pekerjaan yang menjadi sebuah kewajiban juga harus menulis gitu ya. Karena memang atmosfernya Pak pejabat Pak Rofi itu ya kita harus produktif gitu ya. Mau tidak mau karena support dan memang model kerjanya Pak Rofi harus kita ikuti gitu. Walaupun kadang kepundal-pundal juga gitu. Karena backgroundnya Pak Rofi dan kita memang apalagi saya itu agak berbeda gitu, walaupun sama-sama manusia makannya nasi tapi berbeda juga gitu backgroundnya. Baik, mungkin kalau saya selaku dari divisi Datin gitu ya yang mempunyai kewajiban salah satunya untuk menjalankan amanat undang-undang itu pasti, tetapi lain dari itu juga salah satunya bagaimana kita menginformasikan kerja-kerja kita ya. Dan kerja-kerja kita dan juga mensosialisasikan kerja-kerja kita dan untuk bisa menjadikan inspirasi bagi orang lain, itu yang penting. Kemarin waktu belajar nulis itu untuk dituntut untuk bisa menulis mengisi salah satu bukunya gitu. Kalau saya pribadi bingung juga ya mau ambil judul apa gitu. Maka mungkin lain daripada yang lain gitu, karena kebetulan di Kabupaten Cilacap PPID-nya itu sudah berbasis EPPID. Jadi Mas TL sudah berbasis EPPID, jadi menggunakan ada di menu Play Store gitu. Saya ingin menunjukkan itu sebenarnya, walaupun sebenarnya pengen nulis juga tentang bagaimana perjuangan berdarah-darahnya kita membangun PPID dengan arahan Pak Kordiv itu yang kita ini dalam waktu 2-3 bulan ini terus dikumpulkan bagaimana menunjukkan membangunnya itu dengan itu tadi berdarah-darah gitu ya. Setelah itu ada juga yang kena take down gitu, sehingga ibaratnya informasi yang kita sedang senang-senangnya, sayang-sayangnya tiba-tiba kok bukan, maksudnya PPID kita dengan pengembangnya itu kita lagi membangun sayang-sayangnya tiba-tiba itu iya nah maka saya mengambil judul memang karena kita punya di Cilacap ada tadi itu, saya ulangi ada EPPID, maka saya mengambil, kalau tidak salah itu juga saya sudah agak lupa ya, bagaimana cara teman-teman mengakses informasi terkait beberapa dokumen di Kabupaten Cilacap, hasil kerja-kerja dokumen di Kabupaten Cilacap ini dengan gampang. Maka saya katakan dunia dokumen dalam genggaman gitu. Itu saja sih, karena dengan EPPID yang kita bisa akses melalui Play Store ini teman-teman bisa menikmati itu. Walaupun kemarin saya dapat kabar dari staf, Bu ini kok suruh di take down gitu. Saya juga kurang paham dari kenapa gitu Mas Bayu, mungkin Mas Bayu yang Pak Rofi atau Mas Bayu bisa memberikan alasan kenapa. Cuman ya wes wong diperintah nang atasan gitu ya. Artinya pimpinan kita, karena secara struktural kita adalah hierarki ya. Jadi apa yang memang di pimpinan provinsi maksud, kita harus maksud juga gitu. Alasan apa? Nah, mungkin itu aja pengalaman saya. Kalau menulis sih biasa ya, karena kita memang kerjanya menulis gitu ya. Membuat laporan itu kan sama saja kita dituntut penulis ya. Cara penulisan dan bagaimana itu gayanya kan memang disesuaikan ya, sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Nah, kalau kebetulan di situ ada dunia dokumen dalam genggaman, saya mengibaratkan apapun yang kita mau dalam dokumen itu bisa menggunakan atau EPPID yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap. Itu aja untuk menunjukkan itu. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Cilacap membangun PPID itu dan menggunakan EPPID. Dan bahkan kemarin kalau nggak salah salah satu kabupaten di provinsi itu, salah satunya Cilacap itu mendapatkan apa tuh Mas? Mendapatkan apresiasi penganugerahan gitu di waktu peluncuran PPID berjaring EPPID gitu ya di provinsi untuk di RI pada bulan kemarin itu. Saya kan hanya menggunakan menggunakan Zoom jadi rapating genah. Terima kasih untuk pengalaman saya. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya biar lebih banyak juga kita tahu sisi-sisi dari kabupaten kota. Mungkin dari Sukoharjo, Pak Muladi, monggo silakan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah clear lah. Jadi terima kasih ya. Jadi kami mengapresiasi lah kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas tadi kata Mbak Omi paksaannya. Nah, kan gitu. Kita ini dipaksa terpaksa menulis gitu. Dan kita ini ke beberapa bahkan sudah sudden death ya, menjelang akhir deadline Pak. Jadi kalau tadi jenengan Pak PL menceritakan mahasiswa suruh nulis nggak jadi, kalau kami ini sudah diberi waktu seminggu ya, tetapi ya kirimnya ya menjelang hari terakhir atau bahkan malamnya. Jadi sudah kalau pertandingan itu sudah sudden death ya, untuk mengirim, dan alhamdulillah meskipun sudden death dihargai tetap masuk dalam dokumen buku ini. Kemudian untuk Bawaslu Sukoharjo sendiri ya sebetulnya mungkin tidak terlalu menarik yang saya tuliskan karena hanya tadi kategorinya keluhan Pak. Jadi lebih kepada mengeluh ya ketika kami menyusun dan mengikuti style atau gaya ketika kita membuat menu-menu ya, menu-menu di PPID itu sendiri. Bawaslu provinsi itu diikuti tiru A, gesernya ke B. Jadi dia punya style tampilan PPID modelnya A, sedang ditiru dia geser B. Jadi begitu kita selesai berubah, Bawaslu provinsi juga berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahan ya. Belum lagi mengikuti perubahan Bawaslu RI juga ya. Sehingga kemudian keluhan saya itu tadi merubah submenu ya. Submenu ada di mana sih sebetulnya informasi setiap saat, informasi serta merta dan seterusnya ya. Dan beberapa akhirnya tumpang tindih karena submenu ini ada di sini dan datanya ada di sana. Termasuk konstruksi apakah ini harus lengkap kelembagaan dan kepemiluan. Nah, sehingga apa yang kami tulis di Bawaslu Sukoharjo sekali lagi lebih kepada mengeluh, bahasa sederhananya mengeluh. Tetapi menurut Pak Rofi ya itu asiknya di situ. Artinya bagian dari belak-belahan apa resiko yang harus ditanggung oleh pengelola PPID itu sendiri. Jadi ibarat kita orang tumbuh ini belajar dari nol dan tiba-tiba ya, oke, bisa lagi. Jadi tiba-tiba Bawaslu ini harus menulis dan kemudian tiba-tiba juga harus menyusun, mempersiapkan PPID dengan diawali awal tahun 2020 dengan formulasi yang mungkin tidak terlalu jelas akan kemana ya kira-kira pada waktu itu, era waktu itu di tahun 2020 dan berlanjut sampai sekarang. Dan menurut saya pribadi itu berdampak pada banyak sekali perubahan submenu yang harus kita sesuaikan dari waktu ke waktu. Nah dari pengalaman tersebut saya tuliskan ya, semoga bagian dari feeling sih rasa saya yang kita rasakan di lapangan bahwa memang harusnya ada sesuatu yang bersifat agak template ya. Ada agak template itu sesuatu yang dari RI, provinsi, kabupaten, kota, yang sebetulnya informasi apa saja yang ada di setiap saat, berkala, dan seterusnya, serta-merta. Kemudian ada sisi inovasi dari kabupaten, kota, ada sisi sebelah mana. Kalau kita amati seperti itu, karena memang tampilan PPID Bawaslu RI dengan Bawaslu Jawa Tengah sendiri ya menurut saya tidak kongruen, tidak sama persis ya kira-kira formulasinya. Itu yang saya kami rasakan. Kemudian mungkin yang agak dirasakan Bawaslu kabupaten lain adalah Bawaslu kabupaten kota yang belum sempat nyantol di istilahnya menu ya, kan ada yang terpaksa membuat link web sendiri. Nah itu akan menjadi problem karena tadi ketidakseragaman. Tetapi mungkin juga
Kalau nanti dijawab Pak Rofi paling ya itu bagian dari keragaman, kreativitas. sudah saya tebak sih. Tapi sebetulnya secara kelembagaan tetap dibutuhkan ya satu hal yang bersifat inline. Karena kemarin di Konsolnas itu harus instruksi harus tegak lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi menarik sekali. Jadi di satu sisi ada yang istilahnya menceritakan soal inovasi. Nah di sini Pak Muladi menceritakan soal keluh kesah ya Pak ya, soal dari berbagai hal, template lain sebagainya. Nah ini mungkin kita beranjak dua lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Mungkin ke Bu Fitri dulu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rofi sebelumnya mengenai adanya serangan hacker ya. Nah yang sudah ditulis oleh Bu Fitri juga. Monggo untuk Bu Fitri silahkan. Yang terhormat pimpinan Pak Rofi dan Mas TL, jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan teman-teman semuanya, mantan, ada yang masih di Humas Datin nggak di sini? Veteran atau alumni Divisi Hukum Humas Datin yang dulu dikomandokan Pak Rofi dan kemudian hari ini bereoni. Terima kasih. Satu, tentu kami apresiasi berkaitan dengan buku ini bisa terbit dan jujur kalau boleh kami menyampaikan, saya menulis buku ini hanya dalam waktu 2 hari saja, karena memang dari rakor di Pekalongan kami diminta, kemudian sampai dengan deadline waktu itu kita hanya diberikan waktu 3 minggu, dan itu pun kami masih dalam kegiatan yang banyak di kabupaten kota, sehingga ya memang harus menyempatkan. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan basic, memang basic kami yang mungkin saya dengan Mbak Uni itu sama. Biasanya kami menulis jurnal, hari ini kami harus menulis buku yang kemudian gayanya adalah gaya naratif, kan begitu ya, gaya populer. Sehingga kemudian hal baru bagi saya tentunya di Bawaslu Kabupaten Grobogan, tetapi alhamdulillah semasa saya dihukum Humas dan Datin, kami sudah menerbitkan ada 4 buku sampai dengan sejarah yang kemarin. Saya kira itu pengalaman yang luar biasa bagi kami ya, yang kemudian biasa kami menulis jurnal dan hari ini kemudian kami menulis buku yang apa ya, di dalamnya berisi gaya populer. Ini saya kira hal yang baru, proses pembelajaran bagi kami tentunya, dan kami berharap masih ada buku-buku berikutnya. Ditunggu Pak Rofi, yang melibatkan ketua jujur belum bisa move on ini ya Pak, karena kami hari ini tidak punya divisi, kan begitu ya. Hari ini divisi dispo dan divisi jaga meja katanya. Sehingga kreativitas begini perlu melibatkan teman-teman ketua. Dalam hal ini tentunya kami meminta kepada Pak Rofi ya, barangkali nanti ada buku baru, saya kira teman-teman ketua ini bisa dilibatkan, tidak hanya di divisinya. Itu saja mungkin singkat cerita soal pengalaman kami berkaitan dengan sama dengan Mas siapa? Saya lupa teman saya sendiri, Prof Muladi. Bercerita soal keluhan saja, bercerita soal bahwa kemudian kami membangun PPID ini sejak kami permanen 2018, kemudian diinstruksikan di 2019 kami membuat PPID. Kemudian cerita kami itu memang berbeda dengan kabupaten kota lain. Kalau yang teman-teman Mbak Umi ini sudah dapat penghargaan, kami itu justru harus menangis darah, kan begitu. 2019 kami membangun PPID, 2019 akhir staf IT kami keluar, 2020 itu kita kena hacker, maka kemudian judul kami itu kemarin lo ketikung, kan begitu, tapi ternyata direvisi Pak Rofi, kan gitu ya, katak beracun hacker kita saat itu.
Kemudian curhat berikutnya adalah berkaitan miskomunikasi dengan Korsek, yang mana penyediaan anggaran untuk website itu sekitar 24 juta, penyerapan kami hanya 6 juta kalau nggak salah di 2 tahun itu. Sehingga kalau kemudian melihat websitenya Bawaslu Grobogan yang begitu, ya sesuai dengan angkanya karena kita hanya di angka 6 juta kan begitu. Itu kita menangis darah dan sampai dengan hari ini adalah website gratisan yang kita buat sendiri. Jadi saya kira berbeda dengan teman-teman kabupaten kota lain. Semoga di 2023 meskipun kami sudah tidak mengampu di divisi Datin, ada anggaran khusus untuk pengelolaan website sehingga website Bawaslu Grobogan bisa lebih bagus lagi dan dikelola lebih bagus lagi kan begitu. Terima kasih dan salam kompak selalu. Salam reuni mantan-mantan terindah. Semoga Pak Rofi nantinya melibatkan teman-teman ketua se-Jawa Tengah untuk menulis buku. Khususnya dalam hal rakor, soalnya belum pernah kan gitu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi ya Pak Rofi ya? Oke, atau ada yang mau? Ingin? Oh, staff. Oke. Ini lumayan istimewa ya, sahabat Bawaslu. Jadi dari 32 Bawaslu Kabupaten Kota ini, 31 penulisnya adalah merupakan komisioner atau ketua atau anggota. Nah, ini ada satu yang merupakan staf, yaitu di Salatiga. Mungkin Mas Adit bisa berdiri biar kelihatan. Maju Mas, monggo. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Mumpung tidak ada komisioner saya, Pak. Semoga tidak ada pengawasan terikat dengan saya ya. Ya, terima kasih sebelumnya saya juga awalnya tidak tahu Pak kalau suruh menulis itu karena tugas dari Pak Agung dari pimpinan, apakah nanti di atas nama Pak Agung atau siapa kan saya juga tidak tahu. Ya yang lagi viral kan ya ibaratnya ini memang dari provinsi suruh buat kayak gini atau cuma dari pimpinan saja, ibaratnya kayak Sambu memberikan arahan kepada Baradae gitu Pak. Juga saya tidak tahu mau gimana ya, jadi saya ikut aja dan saya juga tidak tahu juga kalau akhirnya kan nama saya juga tercatut dalam buku itu. Saya kan juga tidak tahu Pak. Setahu saya kan ya udah ini paling buat atas nama Kabupaten Kota Salatiga. Jadi tidak berpikir jauh sampai akhirnya nama saya tercatut di situ kan. Ya terima. Nah, untuk judulnya saya lupa itu judulnya apa itu Pak? Judulnya jangan Pak. Nah sebelumnya itu untuk tulisan itu kan dari saya pribadi berkisah tentang curhatan saya dalam penyusunan website PPID Bawaslu Kota Salatiga, di mana saya sendiri dan mungkin ada staf kabupaten kota lain yang mungkin juga backgroundnya bukan IT namun harus di sesel-seselke lah, di iso-isoke. Nah jadi itu dulu website PPID saya juga tidak tahu itu makanan jenis apa, saya juga tidak tahu sama sekali. Cara nulis-nulisnya juga gimana saya tidak tahu, apa tulis tangan atau apa saya juga tidak tahu. Nah tapi ya karena keinginan niat mau untuk berkembang dan terus belajar ya akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan syukur alhamdulillah saat ini juga sudah mengetahui ya sedikit-sedikit lah, walaupun masih terus belajar bersama kabupaten kota lain bagaimana cara memberikan ATM lah kalau kata Pak Rofi, amati, tiru dan modifikasi website. Nah dan itu berkisah tentang dulu waktu penyusunan website PPID itu akan ada monef itu Pak dari KI Komisi Informasi dan malah apesnya kok di sisi lain kan saya juga mengampu divisi lain juga, hukum, humas dan ya simpelnya divisi babat alas lah Pak kalau saya itu. Nah, jadi ya mau tidak mau juga harus belajar itu
dan waktu penyusunan DIP itu menjelang Monef malah terkena COVID-19 Pak. Namun juga karena loyalitas ya Pak ya, loyalitas ya, mau tidak mau ya dalam waktu isolasi itu sambil diopnam, sambil dicantol ke opnaman gitu ya, sambil buka laptop, sambil penyusunan DIP itu tadi berawal dari awalnya itu dari ranking berapa itu 29. Awalnya tuh di bulan Juni 2020 kalau tidak salah itu masih peringkat 29, itu masih website PPID itu masih menjadi satu dengan website utama ya, karena mungkin ya berkat Tuhan juga dan support juga dari teman-teman kantor serta ilmu-ilmu dari kabupaten kota lain serta arahan dari provinsi, bisa melonjak lah rankingnya waktu Monef itu menjadi ranking 7 ya. Ya meskipun tidak nomor 1 ya yang penting paling tidak saya mengapresiasi diri saya sendiri dulu. Ya mungkin saya juga berterima kasih kepada Pak Rofi dan jajaran Bawaslu Provinsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, rakor-rakor dan BIMTEK sehingga jajaran kabupaten kota baik dari komisioner yang membidangi maupun stafnya kan juga tidak buta arah. Ini harus digimanakan kan juga tahu kedepannya harus seperti apa. Ya mungkin dari saya itu saja dari Bawaslu Salatiga. Terima kasih atas kesempatannya. Nah mungkin dari Mas TL atau Pak Rofi ingin menanggapi tadi beberapa teman-teman kita dari kabupaten kota. Iya, saya kira ini kalau dalam apa namanya kajian akademik namanya life story ya, cerita tentang kehidupan. Saya senang ya membaca tulisan dari Mas Valentino Aditya Saputro ya. Salatiga yang selama ini dulu image saya pada saat saya kuliah itu kota yang maju gitu ya. Setelah ada UKSW dan pejuang-pejuang demokrasi gitu ya. Ternyata enggak juga gitu loh. Ternyata setelah sekarang ini ternyata apa namanya ya kayak gitu juga, artinya tidak ya masih ada kekurangan di sana sini gitu loh. Inilah yang kalau dalam kajian secara akademik namanya adalah life story, cerita kehidupan gitu. Yang satu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ada yang saya kira kemungkinan dugaan saya ya, kekurangan dana, kekurangan tenaga kerja, kemudian juga apa namanya koordinasi dengan komisioner setempat yang tidak cukup nyaman, katakanlah seperti itu misalnya ya, dan seterusnya kemudian ya banyak hal ya. Nah cerita-cerita yang apa namanya katakanlah cerita-cerita yang dalam tanda kutip atau tidak dalam tanda kutip juga pahit ini memang bagus untuk dituangkan, jadi menjadi cerita-cerita personal ya. Nah ini menurut saya bisa menjadi kritik bagi siapapun. Misalnya tadi kayak teman atau sahabat dari Sukoharjo yang kayaknya kok belum nyambung, belum terkoneksi dengan baik website apa namanya Bawaslu provinsi dengan Bawaslu yang kabupaten atau kota dan sebagainya. Nah, saya kira memang tidak mudah membuat website dan kemudian bisa diakses secara jelas, secara cepat juga. Sekarang kan orang kan membutuhkan kecepatan. Tapi juga ada terobosan dari Cilacap tentang penggunaan aplikasi, ya. Kemudian juga ada keluhan dari Gerobokan, tapi uniknya di Gerobokan banyak keluhan tapi juga produktif. Sampai 6 buku itu kan luar biasa Mbak. Sampai 6 buku. Bagi saya ini pengalaman-pengalaman yang atau tadi ya life experience ya, pengalaman hidup ya. Pengalaman-pengalaman hidup seperti ini yang mungkin kalau dituliskan secara personal menjadi hal yang menarik juga. Nah ini kemudian ditampilkan dalam beberapa cerita di sini. Nah kalau mau dibikin lebih sistematis ya, kan bisa dibikin apa namanya dalam hal kekurangan sumber daya katakanlah, misalnya juga bisa dikelompokkan dalam wilayah misalnya Solo Raya, Semarang Raya dan sebagainya, sehingga bisa dipetakan persoalannya apa.
Walaupun saya tahu apa yang dituliskan di sini belum keseluruhan apa yang menjadi keluhan teman-teman semua di sini. Ya enggak, ini kan baru baru bagian kecil-kecil dan sebagainya gitu. Dan tapi ini adalah kalau dalam bahasa akademiknya adalah life experience, Mbak. Pengalaman hidup, ya. Dan pengalaman hidup ini memang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Walaupun dituturkan, ditranskrip, dan kemudian disajikan secara akademis, itu tidak bisa dan tidak sebagus kalau dituangkan sendiri. Kayak yang dialami Mas Valentino tadi, ya. Bagaimana dia sampai terkena COVID, kemudian mengalami harus menjalankan isolasi sekian waktu, ya, dan ditagih apa kabar, sampai di mana sebenarnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bebannya memang luar biasa gitu. Jadi saat itu COVID itu kalau orang sudah terkena COVID saat itu ya belum ada vaksin ya, belum divaksinasi, kan masih mengalami ketakutan luar biasa. Kalau sekarang kan kita sebenarnya COVID ini masih menjadi pandemi loh, belum selesai. Tapi karena sudah divaksin dan sebagainya lebih percaya diri dan akhirnya ya enggak. Iya, akhirnya kita alami saja, kita jalani saja bahwa kan nanti ada kayak gejala-gejala flu ya sudah. Dan saya kira sekali lagi kita bisa melihat keluhan-keluhan atau life experience, pengalaman-pengalaman personal, pengalaman kelembagaan di buku ini. Di buku ini. Cerita-cerita semacam itu tidak bisa tergantikan sekali lagi dan harus ditanyakan secara langsung kepada orang yang mengalami. Orang yang mengalami. Tidak bisa diwakilkan maksud saya. Ya. Dan menurut saya ada cara penulisan yang spontan, ada cara penulisan yang menunjukkan kelucuan, mungkin juga kemarahan ya, kejengkelan setidak-tidaknya. Dan itu menurut saya bagus sekali sih, ya, bagus sekali untuk dituangkan di sini. Saya kira itu, Mas. Terima kasih, Mas TL. Mungkin dari Pak Rofi ingin menanggapi juga Pak, cerita-cerita dari teman-teman kabupaten kota, silakan. Terima kasih rekan-rekan semua. Beberapa hal saya kira mungkin perlu saya tanggapi. Pertama soal ISBN. Jadi ISBN ini Mas Bayu tahu betul prosesnya gitu ya. Jadi sebenarnya buku ini sudah lama jadi dari sisi isi maupun dari sisi layout desain dan itu sekitar bulan November ya, awal November yang sudah saya share itu. Nah, itu berkali-kali mengajukan ISBN itu ternyata sampai pada deadline terakhir itu nggak keluar-keluar. Jadi kami nggak tahu ya untuk kali ini itu kelihatannya kok sulit sekali. Sudah kita penuhi ini kurang ini, sudah kita penuhi ini kurang ini dan seterusnya. Itu hampir 2 bulan lebih begitu. Nah sementara kita juga punya deadline bahwa buku ini harus segera diterbitkan, harus segera di launching. Maka nyetak buku ini juga sangat singkat sekali, hanya 5 hari atau 7 hari lah. 7 hari nyetak buku ini dan kemudian tadi malam itu baru diserahkan begitu. Kita punya deadline. Kami tanya kepada penerbitnya, Mas minim waktu untuk nyetak hari paling cepat berapa? 7 hari. Sementara kita juga harus ada acara launching ini. Akhirnya sampai pada detik akhir seminggu yang lalu itu ISBN itu ternyata juga belum keluar gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali atas masukan dari Mas TL kaitannya dengan ISBN karena kalau dari sisi akademik pasti ISBN itu sangat penting sekali begitu ya. Wajib bahkan. Di luar itu soal isinya ya secara substansi inilah bukunya gitu. Tapi dari sisi akademik pasti soal ISBN itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali begitu. Jadi sampai hari ini pun ISBN itu belum keluar. Yang kita juga dibuat bingung ya bagaimana kemudian nanti mungkin versi e-papernya kita beri nomor ISBN meskipun saya tahu bahwa antara buku hard copy dengan buku yang software itu dari sisi ISBN sesuatu penomornya berbeda begitu. Jadi terima kasih sekali Mas TL.
Kemudian berikutnya soal tadi rekan-rekan menyampaikan ada berbagai kemajuan, tapi juga ada kendala, ada berbagai keterbatasan dan sebagainya seperti itu. Memang dari situasi kelembagaan sih kita ya sampai hari ini memang belum sempurna ya. Tidak seperti misalnya tetangga kita yang dia keberadaannya sudah sejak 2003, kita baru 2018. Kalau kemudian kita lihat dari sisi Satker, KPU itu sudah mapan dari sisi tenaga yang organik. Sementara kita penuh dengan keterbatasan yang ada begitu. Tapi saya melihat bahwa dari sisi semangat kerja keras dari teman-teman Bawaslu ini tiada batas. Sehingga instruksi, arahan, permintaan, permohonan dari provinsi itu selalu berhasil, kira-kira begitu ya. Misalnya nyusun, kami Mas Tel sudah nyusun buku sejarah keberadaan pengawas pemilu di masing-masing kabupaten kota sejak 2003 atau pemilu 2004 hingga periode sekarang. Itu ada rata-rata 10 sampai 11 periode pengawas pemilu. Dari sisi profil kelembagaan, profil komisioner, peristiwa-peristiwa menarik dari sisi setiap pemilu dan pemilihan itu kan pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya begitu. Tapi di tengah tekanan provinsi yang sangat luar biasa jadi akhirnya. Meskipun saya tahu kabupaten kota banyak mengeluh Mas. Sambat, pasti sambat, wah ini harus banyak wawancara dan sebagainya itu. Jadi saya menyadari bahwa banyak yang harus dikerjakan di tengah keterbatasan, tapi nyatanya kerja keras dan semangat rekan-rekan itu tiada batas. Ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, semangat ini saya lihat juga tidak hanya di tingkat komisioner, tapi juga teman-teman staf. Ini juga teman-teman di provinsi itu semangatnya juga tiada batas. Yang contoh kecil tadi, contoh salah satunya ya adalah Mas Valentin Adit ya. Waktu saya baca itu kan ada tulisan saya terpapar virus COVID pasca rakor di mana itu di Bandungan, gitu kan. Satu-satunya peserta rakor yang kena COVID itu kan Mas Adit itu. Maka kemudian saat itu saya tanya ke Salatiga, ini berarti kan yang nulis Mas Adit gitu kan. Akhirnya kemudian di situ penulisnya ditulis Mas Adit karena saya tahu bahwa kalau dari bahasanya ini adalah memang subjektif ya, pelaku langsung yang nulis dan saat itu yang terpapar COVID kan juga hanya Mas Adit begitu. Maka kemudian di tulisan itu olehnya itu adalah oleh Mas Adit gitu. Nah, semangat-semangat seperti ini juga dilakukan saya kira di 35 kabupaten kota. Dalam hal misalnya hari ini sudah terbit ini kita semua kan ada kebanggaan meskipun dari sisi prosesnya saya meyakini penuh dengan lika-liku dan keringat peluh yang sangat luar biasa. Meskipun ada yang kemudian ngirim gasik gitu dari jauh dari deadline, gitu kan? Ada juga yang kemudian di akhir-akhir itu pun masih minta kelonggaran gitu. Saya kirim besok ini kan. Ada juga yang kirim besok lagi, ada juga yang sudah minta kelonggaran dikirim lagi tapi sampai hari ini nggak ngirim gitu. Ini juga fenomena yang macam-macam memang Mas TL, tapi dari sisi semangat saya kira luar biasa. Misalnya yang belum ngirim itu sebenarnya sudah proses gitu loh, tapi tulisan itu nggak jadi-jadi. Bukan karena apa-apa, tapi karena kesibukan yang sangat luar biasa ya. Apalagi kan sudah masuk tahapan, hal-hal yang kemudian diawasi juga banyak, pembentukan panwaslu kecamatan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya jumlah komisioner itu hanya 3, saya kira itu kesibukannya juga sangat luar biasa sekali. Hadir di rakor, BIMTEK,
menjalankan program dan lain sebagainya gitu. Maka dari sisi itu di forum ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyumbangkan tulisan. Ini bagian dari menyengkuyung ya, menyengkuyung dalam artian satu buku tapi ditulis secara bersama-sama. Kalau misalnya nanti ada tantangan ya sudah, berarti nanti 35 kabupaten kota bikin buku sendiri-sendiri lagi aja. Biar tambah semakin berat kan. Nah, ini bagian dari kolaborasi sinergi nyengkuyung bareng-bareng sehingga bisa lahir karya ini, dan semoga ini menjadi amal baik, amal ibadah Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi. Nah, selanjutnya, oke. Karena waktu juga, sahabat Bawaslu dan juga teman-teman di sini, kita menginjak lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari Mas TL terlebih dahulu, monggo Mas. Iya, tadi sebenarnya closing statement saya sudah beberapa kali ya. Jadi gini, saya senang hadir di sini, hadir di acara ini, dan saya juga senang kontribusi kecil saya dengan berbagai PowerPoint dan sebagainya pada saat berdiskusi dengan teman-teman di Bawaslu Provinsi Jateng ternyata menghasilkan buku yang sangat bagus. Ini adalah buku yang sangat berharga. Ya. Karena apa? Dari sisi teknis, ya, sampulnya bagus, kertasnya juga bagus, dibawa ringan. Bahwa ada kekurangan, mungkin kelemahan dan sebagainya, biasa penerbitan pertama, ya, dan itu nanti bisa diperbaiki pada penerbitan berikutnya dengan editing yang lebih cermat dan sebagainya, termasuk tadi ISBN. Dan kalau ingin tersebar lebih banyak, ada versi PDF, versi elektronik. Karena apa? Biasanya anak-anak sekarang, teman-teman semua, kalau bawa buku fisik seperti ini sudah nggak mau. Bukan berarti kalau ya harus dipaksa gitu. Tapi kalau mau ingin lebih cepat diakses, ingin tahu bagaimana perkembangan tentang Bawaslu Jateng dan sebagainya, download gratis saja. Ya, download gratis. Nanti apalagi ini juga salah satu bentuk pertanggungjawaban bukan dari Bawaslu, dari PPID Bawaslu dan sebagainya. Sehingga semakin banyak yang mengakses, semakin transparan informasi yang dimiliki oleh Bawaslu semua ya di Jawa Tengah. Saya kira itu, terima kasih. Selamat untuk penerbitan buku ini. Terima kasih Mas TL. Untuk acara kita akhiri, sahabat Bawaslu. Jadi sudah clear ya sahabat Bawaslu. Mungkin untuk penutup akan saya beri pantun. Belum. Kue kerampul, kue bolu, dimakan pakai tahu. Sekarang kumpul bedah buku, tahun depan bikin yang baru.